Istimewa benar Wak Haji ini. Ragnar Oratmangoen masuk nominasi gol terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wak Haji sejajar dengan Son Heung-min hingga bintang Jepang. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sedang mencari striker naturalisasi, namun striker legendaris Christian Gonzalez mengusulkan satu nama yang bisa langsung diberdayakan. Bangganya petinggi Almer City bisa dapatkan pemain timnas Indonesia, Tom Haye. Seperti ini penuturannya. Media Vietnam repot-repot bikin line up 11 pemain naturalisasi timnas Indonesia, kenapa gak jadi asisten coach STY sekalian? Jordi Amat pemain JDT kirim pesan ke timnas Indonesia yang bakal hadapi Bahrain dan Cina. Tiba di Belanda, Calvin Verdonk pamer keberhasilan bantu timnas Indonesia tahan dua raksasa Asia. Duel Mas Hilgers versus Eliano Reijnders di Liga Belanda kelar, dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu beda nasib. Hasil AC Milan versus Venezia FC di Liga Italia 2024 hingga 2025, J. Idzes DKK dihajar Rossoneri 4-0. Lini pertahanan timnas Indonesia bakal makin mewah. Media Belanda usulkan nama tak terduga untuk dinaturalisasi. Media Bahrain belak-belakan sebut negaranya takkan mudah melawan timnas Indonesia. King Indo ditakuti karena hal ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Istimewa benar Wak Haji ini. Ragnar Oratmangoen masuk nominasi gol terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wak Haji sejajar dengan Son Heung-min hingga bintang Jepang. Striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen masuk nominasi gol terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wak Haji sejajar dengan Son Heung-min hingga bintang Jepang. Baru-baru ini Federasi Sepak Bola Asia (AFC) merilis daftar nominasi gol terbaik di dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada September 2024. Ada gol-gol istimewa dan ada pula gol bersejarah, tulis AFC di laman resminya Sabtu (14 September 2024). Karena itu gol yang dicetak Ragnar Oratmangoen masuk nominasi lantaran sangat bersejarah bagi timnas Indonesia hingga berhasil mencuri poin. Penyerang FC Vedender itu menorehkan gol tersebut saat membawa timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah. Bukan gol yang paling mengesankan secara estetika, tetapi tendangan Ragnar Oratmangoen yang berbelok arah akhirnya membantu Indonesia mengamankan poin penting di Jeddah, yang membuktikan dan tak dapat disangkal bahwa tim Asia Tenggara layak berada di panggung ini, kata AFC. Berkat gol itu, Ragnar Oratmangoen menjadi pemain pertama timnas Indonesia yang mencetak gol di kandang Arab Saudi sejak 28 tahun terakhir.
Namun ini baru nominasi, Ragnar harus bersaing dengan 7 pencetak gol terbaik lainnya. Sebut saja seperti Son Heung-min dalam kurung Korea Selatan, Takumi Minamino dalam kurung Jepang, hingga Harib Abdallah dalam kurung Uni Emirat Arab dalam daftar nominasi pencetak gol terbaik. Sebagai informasi, pemenang pencetak gol terbaik akan ditentukan lewat voting terbuka yang bisa diakses supporter di laman AFC. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sedang mencari striker naturalisasi, namun striker legendaris Christian Gonzalez mengusulkan satu nama yang bisa langsung diberdayakan. Skuad Garuda tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024 ini. Timnas Indonesia menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, namun berhasil menciptakan kejutan dengan tidak terkalahkan. Tim asuhan Shin Tae-yong menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan Australia dengan skor 0-0 di Jakarta. Namun demikian, skuad Garuda memang terlihat masih memiliki kekurangan di lini serang, utamanya striker, yang mana juga dilihat oleh Christian Gonzalez, ex-striker naturalisasi Timnas Indonesia. Saya lihat kita gak punya striker murni di kotak penalti. Saya kemarin lihat permainan kita terlalu sering ke kanan atau ke kiri dan ketika crossing, tidak ada pemain di kotak penalti. Itu kekurangan kita, kata pemain berjuluk El Loco. Shin Tae-yong pernah mengakui hal tersebut dan mungkin striker baru akan didatangkan via jalur naturalisasi. Namun Gonzalez menyarankan sang pelatih untuk memaksimalkan Ramadan Sananta. Pelatih kita Shin Tae-yong tahu, dia pelatih pintar. Di sepak bola kita, pemain lokal banyak yang bagus. Saya suka sama Sananta. Itu pemain Persis Solo, katanya. Meski menyadari bahwa Sananta juga masih punya banyak kekurangan, Gonzalez menyarankan agar STY memberikan kepercayaan kepadanya serta lebih sering berkomunikasi dengannya. Mungkin dia masih muda, masih ada kekurangan, tapi untuk dia bisa perform, kita harus kasih kepercayaan, tambahnya. Menurutnya, pelatih perlu bicara setiap hari pemain dan menyampaikan apa yang diinginkan olehnya agar pemain bisa meningkatkan kualitas. Itu tugas pelatih bersama asisten. Misalnya pelatih ingin menjadikan pemain seperti yang dia mau, dia harus bicara. Mungkin selesai latihan panggil dia, kasih lihat video. Saya mau yang seperti ini, sambung El Loco. Sebagai informasi, Sananta masuk skuad Timnas Indonesia pada 2 laga kontra Arab Saudi dan Australia. Namun bintang Persis Solo itu tidak dimainkan sama sekali oleh sang pelatih asal Korea Selatan. Bangganya petinggi Almere City bisa dapatkan pemain Timnas Indonesia, Tom Haye. Seperti ini penuturannya. Manajer teknis Almere City, Johan Hasma, bicara alasan timnya mendatangkan Tom Haye. Haye akan melanjutkan karir di Liga Belanda bersama Almere dengan kontrak berdurasi 1 musim. Hal ini cukup jadi sorotan karena NAC Breda jadi tim yang diprediksi bisa mendapatkan jasa gelandang Timnas Indonesia tersebut. Selain itu, tawaran dari Fortuna Sittard dan Oxford United juga sudah ditolak beberapa waktu lalu. Pemain kelahiran Amsterdam ini sebenarnya sempat menyatakan bahwa dia ingin bermain di luar Belanda.
Namun belum ada tawaran yang menarik dan akhirnya dia memilih Almere. Johan Hasma menjelaskan Almere berusaha keras untuk memanfaatkan bursa transfer musim ini. Penjualan Stijn Resink dalam kurung, FC Groningen dan Cyril Floranus dalam kurung, PEC Zwolle cukup membuat mereka percaya diri untuk menambah kekuatan. Apalagi sektor gelandang memang mereka butuhkan ada nama baru. Setelah tenggat waktu transfer terlewati, kami lebih dulu mengikat Anas Tahiri. Hasilnya pengganti Resink sudah masuk. Tetapi kami masih mencari gelandang tambahan, kata Johan Hasma. Pemilihan gelandang berusia 29 tahun ini memang sudah direncanakan dengan matang. Mereka bahkan harus berebut dengan Breda yang hampir saja mendapatkan Haye di detik-detik akhir. Namun dengan adanya Haye diharapkan mereka bisa bermain lebih baik musim ini. Apalagi posisi Almere saat ini zona merah Liga Belanda dan diharapkan bisa segera bangkit. Dalam diri Tom, kami telah menemukan seseorang yang benar-benar memperkuat kami. Kami bisa bangga akan hal itu. Ini adalah langkah selanjutnya bagi kami sebagai klub. Mengumpulkan biaya transfer dan mampu menginvestasikannya dalam seleksi, tutupnya. Hadirnya ke Almere cukup mendatangkan dampak positif. Bahkan dilansir dari situs penyedia data Transfermarkt, Haye jadi pemain termahal dengan taksiran nilai pasar 52 miliar. Dengan pengalamannya yang cukup lengkap di Belanda, diharapkan dia bisa membawa Almere bertahan di kasta tertinggi setelah promosi pada tahun 2023 lalu. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Media Vietnam repot-repot bikin line up 11 pemain naturalisasi timnas Indonesia, kenapa gak jadi asisten coach STY sekalian? Salah satu media Vietnam, Soha, menyoroti proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders. Dalam hal ini, Soha memberikan perhatian khusus kepada Mads Hilgers. Hal tersebut tak terlepas dari harga pasar Mads Hilgers yang mencapai 121,67 miliar rupiah. Bila sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia, Mads Hilgers akan resmi berstatus sebagai pemain termahal di Asia Tenggara. Bahkan nilai pasar Mads Hilgers melampaui nilai seluruh skuad timnas Vietnam yang hanya berada di angka 118,63 miliar. Mads Hilgers merupakan gelandang utama Twente, tim yang rutin masuk grup Piala Eropa di Belanda. Mads Hilgers dihargai 7 juta euro, lebih tinggi dari total nilai tim Vietnam secara keseluruhan, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha juga memberikan perhatian kepada banyaknya pemain yang sudah dinaturalisasi timnas Indonesia. Bahkan, Soha membuat line up pemain naturalisasi timnas Indonesia. Skuad 11 pemain naturalisasi timnas Indonesia: Maarten Paes, Sandy Walsh, Mads Hilgers, Jay Itzes, Justin Hubner, Tom Haye, Ivan Jenner, Eliano Reijnders, Nathan Chuaon, Ragnar Oramangoen, Rafael Struijk, tulis Soha. Sementara itu, Mads Hilgers dan Eliano Reijnders diproyeksikan bisa memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Jordi Amat, pemain JDT, kirim pesan ke timnas Indonesia yang bakal hadapi Bahrain dan Cina. Jordi Amat memberikan pesan kepada pemain timnas Indonesia yang akan menjalani laga melawan Bahrain dan Cina.
Timnas Indonesia harus menghadapi Bahrain dan Cina pada bulan Oktober mendatang. Ini merupakan laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel antara Timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan terlaksana pada 10 Oktober 2024. Tim asuhan Sintayong lalu harus meladeni Cina pada 15 Oktober 2024. Tantangan semakin berat bagi Timnas Indonesia karena semua laga tersebut digelar di kandang lawan. Oleh sebab itu, Jordi Amat berpesan agar pemain memberikan yang terbaik untuk bisa membantu Timnas Indonesia meraih hasil positif melawan Bahrain dan Cina. Dua laga ke depan sangat penting. Kita akan menjalani pertandingan tandang dan kita membutuhkan performa luar biasa lainnya. Tentu kita akan berjuang sampai detik terakhir, kata Jordi Amat. Sementara itu, Timnas Indonesia memulai penampilan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil yang cukup fantastis. Bagaimana tidak, Rafael Struijk DKK mampu menahan imbang klub langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi dalam kurung 1-1 dan Australia dalam kurung 0-0. Jordi Amat tak bisa tampil pada dua laga tersebut karena mengalami cedera. Bahkan Jordi Amat mengaku bahwa pekan ini sudah bisa mulai kembali berlatih. Pemulihan berjalan dengan baik. Pekan ini saya mulai kembali ke lapangan bersama tim. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari semua penggemar, ucap Jordi Amat. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Tiba di Belanda, Calvin Verdonk pamer keberhasilan bantu Timnas Indonesia tahan dua raksasa Asia. Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, berbicara terkait hasil melawan Arab Saudi dan Australia. Seperti yang diketahui, Calvin Verdonk baru saja merampungkan tugasnya bersama Timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu dipercaya Sintayong untuk membantu Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam kurung 5/9 dan Australia dalam kurung 10/9. Ini merupakan laga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hasil, Timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Skuad Garuda kembali meraih hasil imbang ketika menghadapi Australia yakni dengan skor 0-0. Setelah laga melawan Australia, Calvin Verdonk langsung kembali ke Belanda. Pemain berusia 27 tahun itu mengaku tiba di Belanda pada Rabu dalam kurung 11/9. Ya, saya berangkat hari Selasa malam dan tiba di rumah Rabu sore, kata Calvin Verdonk dilansir bolasport.com dari YouTube NEEC-TV. Lebih lanjut, Calvin Verdonk berbicara terkait hasil seri melawan Arab Saudi dan Australia. Calvin Verdonk menilai hasil tersebut patut disyukuri. Pasalnya, lawan Timnas Indonesia merupakan raksasa Asia dan langganan tampil di Piala Dunia. Khusus melawan Australia, Calvin Verdonk mengakui bahwa Timnas Indonesia sejatinya diharapkan bisa meraih kemenangan. Hal tersebut tak terlepas dari hasil Australia yang secara mengejutkan kalah dari Bahrain pada laga sebelumnya. Namun Calvin Verdonk berpendapat bahwa hasil imbang sudah cukup luar biasa bagi Timnas Indonesia. Ya, kami menahan Arab Saudi 1-1 dan ini hasil bagus untuk kami. Saya pikir ekspektasi agak tinggi terhadap Australia karena mereka kalah dari Bahrain. Tapi pada akhirnya kami bermain imbang. Jika Anda berada di pertandingan tersebut, Anda akan puas dengan 1 poin di sana, ucap Calvin Verdonk.
won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Duel Mas Hilgers versus Eleanor Reijnders di Liga Belanda kelar, dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu beda nasib. Terjadi duel antara dua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yakni Mas Hilgers versus Eleanor Reijnders dalam laga FC Twente versus PEC Zwolle di Liga Belanda 2024/2025. Sebelum membahas soal hasil proses naturalisasi Mas Hilgers dalam kurung FC Twente dan Eleanor Reijnders dalam kurung PEC Zwolle bakal segera memasuki tahap akhir. Komisi X DPR memastikan akan membahas proses naturalisasi kedua pemain asal Belanda itu pada Selasa dalam kurung 17 September 2024 di gedung DPR Jakarta. Proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eleanor Reijnders ditargetkan rampung sebelum timnas Indonesia melawan Bahrain. Sebelum bisa membela timnas Indonesia, keduanya terlibat duel di atas lapangan ketika memperkuat klubnya masing-masing. Duel Mas Hilgers versus Eleanor Reijnders pun baru saja berakhir dalam laga FC Twente versus PEC Zwolle di Eredivisie 2024/2025 Sabtu dalam kurung 14 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasilnya, laga yang digelar di Stadion De Grootscheveste itu berakhir tanpa pemenang usai FC Twente dan PEC Zwolle berbagi skor 1-1. PEC Zwolle yang notabene klub Eleanor Reijnders unggul lebih dulu via gol dari Dylan Vente 8. Namun klub Mas Hilgers mampu menyamakan kedudukan berkat gol Sam Stegen di menit ke-64. Kedua calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu beda nasib. Mas Hilgers main sebagai starter FC Twente pada laga ini. Namun bek berusia 23 tahun itu tidak bisa mengamankan gawang FC Twente dari kebobolan. Sementara itu, Eleanor Reijnders justru tampil dari bangku cadangan dan baru dimasukkan pada menit ke-87. Terlepas dari hal itu, hasil imbang ini membuat FC Twente sementara berada di posisi ke-10 Liga Belanda musim ini dengan 5 poin. Sedangkan PEC Zwolle, klub Eleanor Reijnders itu tertahan di posisi ke-12 dengan koleksi 4 poin. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like Hasil AC Milan versus Venezia FC di Liga Italia 2024 hingga 2025, J. Idzes DKK dihajar Rossoneri 4-0. Pemain tim nasional timnas Indonesia, J. Idzes gagal menyelamatkan klubnya Venezia FC dari kekalahan telak saat bertandang ke markas AC Milan di pekan keempat Liga Italia 2024-2025. Minggu 15/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang dimainkan di Stadion San Siro, Milan tersebut, Rossoneri julukan AC Milan berhasil menghajar Venezia dengan skor 4-0. Ya, 4 gol tanpa balas menjadi hasil akhir dari pertandingan sengit antara AC Milan versus Venezia FC tersebut. Milan begitu mendominasi dan mampu memanfaatkan keunggulan itu dengan sangat baik. Dalam laga tersebut, Milan pun terbantu dengan adanya 2 tendangan penalti. Selain itu, Venezia juga bermain dengan 10 pemain saja sejak menit 73 karena kartu merah yang diterima penggawa mereka, yakni Hans Nicolosi Caviglia.
Dengan hasil itu, Milan akhirnya merebut kemenangan perdana mereka di Liga Italia musim ini. Tim asuhan Paolo Fonseca itu kini menempati posisi ke-8 dengan 5 poin. Sedangkan Venezia FC semakin terpuruk di dasar klasemen Liga Italia 2024 hingga 2025. Jay Itzes dan kawan-kawan baru mengoleksi 1 poin saja dari 4 laga yang sudah dimainkan. Lini pertahanan timnas Indonesia bakal makin mewah. Media Belanda usulkan nama tak terduga untuk dinaturalisasi. Lini pertahanan timnas Indonesia bisa menjadi semakin mewah jika 1 nama pemain keturunan yang diusulkan oleh media Belanda ini jadi dinaturalisasi. PSSI terus berupaya menambah kualitas timnas Indonesia dengan mendatangkan para pemain keturunan yang bisa membela skuad Garuda via jalur naturalisasi. Terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Mads Hilgers dan Liano Reijnders menjadi 2 nama teranyar yang sedang menjalani proses naturalisasi. Hilgers adalah nama yang mentereng di kancah sepak bola Belanda karena dia bermain secara reguler di tim top Eredivisie, FC Twente. Menurut Transfermarkt, harga pasarannya pada saat ini adalah 7 juta euro atau setara dengan 119 miliar rupiah. Jika jadi dinaturalisasi, maka bek tengah berusia 23 tahun keturunan Manado tersebut akan menjadi pemain termahal di timnas Indonesia. Dia akan menggeser Tom Haye yang menyandang pemain termahal di skuad pada saat ini dengan harga 3 juta euro dalam kurung 51 miliar rupiah. Di skuad asuhan Shin Tae-yong pada saat ini ada banyak bek tengah hebat seperti Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Selain itu masih ada pula Jordi Amat Elkan Bagot dan Nathan Chu Aon yang juga bisa bermain sebagai bek tengah. Para pemain yang berkarier di Liga 1 seperti Muhammad Ferrari dan Wahyu Prasetyo juga dinilai memiliki kualitas yang bisa bersaing dengan para pemain abroad. Namun lini pertahanan timnas Indonesia bisa semakin mewah jika kehadiran 1 bek tengah keturunan lagi. Dialah Pascal Struijk, bek berusia 25 tahun yang kini membela klub kasta kedua Liga Inggris, Leeds United. Nama Struijk sebenarnya sudah cukup lama dikaitkan dengan timnas Indonesia, namun belakangan mencuat lagi seiring dengan pemberitaan dari media Belanda, Voetbal Primeur. Mereka mengungkap adanya 5 nama pemain keturunan lain yang bisa dinaturalisasi setelah Hilgers dan Reijnders. Salah satu di antaranya adalah Pascal Struijk. Tak heran jika Struijk dinaturalisasi, maka lini pertahanan diharapkan menjadi semakin baik karena nilai pasaran menggambarkan kualitasnya. Tentu kita berharap hal itu terjadi, namun hingga kini Struijk belum merespons apapun mengenai hal ini. Media Bahrain belak-belakan sebut negaranya takkan mudah melawan timnas Indonesia. King Indo ditakuti karena hal ini. Media Bahrain belak-belakan menyebut negaranya takkan mudah melawan timnas Indonesia dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Jika tidak ada perubahan jadwal, laga Timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat mendatang. Dua tim tersebut memiliki nasib yang berbeda di laga sebelumnya, di mana Timnas Indonesia punya modal positif jelang bertandang ke markas Bahrain bulan depan. Dua tim tersebut memiliki nasib yang berbeda di laga sebelumnya, di mana Timnas Indonesia punya modal positif jelang bertandang ke markas Bahrain bulan depan. Sementara Bahrain mereka dalam kondisi yang tidak konsisten setelah mengalahkan Australia dengan skor 1-0, kemudian dibantai Jepang dengan skor telak 0-5. Karena itu media Bahrain Al Watan News menyoroti pertahanan Timnas Bahrain yang rapuh ketika dibantai Jepang sebelum menjamu Timnas Indonesia. Menurut media Bahrain itu, The Maro Ons kesulitan untuk meladeni permainan Jepang utamanya di babak kedua dan sering melakukan kesalahan fatal. Pertahanan tim nasional kami sangat menderita dalam pertandingan melawan Jepang, yang berakhir dengan skor besar yaitu 5 gol tanpa gol di babak kedua kualifikasi Asia ketiga 2026 final Piala Dunia. Tulis Al Watan News dalam sebuah artikelnya. Pelatih Kroasia Dragan Talajic harus mengatur ulang tim nasional secara signifikan dalam beberapa minggu mendatang sebelum tim kami memainkan pertandingan berikutnya di kualifikasi melawan tim nasional Indonesia. Bunyi pernyataan Al Watan News. Lebih lanjut, media Bahrain itu secara belak-belakan menyatakan bahwa melawan Timnas Indonesia takkan mudah karena King Indo baru saja mengimbangi Arab Saudi dan Australia. Terlebih, Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain naturalisasi berkualitas, sebut saja seperti Jay Itzes, Maarten Paes, hingga Tom Haye. Sebab demikian, staf teknis Timnas Bahrain diminta harus mempertimbangkan untuk memasukkan bek Walid Al-Hayam dan lebih mengandalkannya di sisi pertahanan saat melawan Indonesia.